Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beredar foto atau video seorang pejabat tinggi negara yang sowan kepada Habib. Siapa pejabat tinggi yang dimaksud? Pejabat tinggi tersebut adalah Mayor Teddy. Lengkapnya adalah Mayor Teddy Indra Wijaya. Dia kelahiran 89, masih muda ya. Kenapa dipanggil Mayor Teddy? Karena dia adalah seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat. Aktif membantu sebagai ajudan Pak Prabowo, kemudian diangkatlah menjadi sekretaris kabinet. Itulah perjalanan Mayor Teddy. Masih muda, cerdas, berdedikasi, ganteng pula. Gak tahu udah menikah apa belum ini Mayor Teddy ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berita apa rupanya yang membuat Mayor Teddy ini harus kita bahas? Rupanya Mayor Teddy ini mengikuti jejak Raffi Ahmad, yaitu sowan kepada Habaib Ba'alwi, kepada Habib. Jadi sama-sama merendahkan diri di depan Habib. Begitulah kira-kira. Terlihat biasa-biasa saja, bahkan bagus-bagus saja kepada ulama. Begitulah kira-kira dalam paradigma keislaman yang dulu. Tetapi rupanya Mayor Teddy dan Raffi Ahmad ini tidak update. Jadi habaib yang sekarang bukanlah habaib yang dulu. Habaib yang dulu bukanlah habaib yang sekarang. Itu updateannya. Kenapa bisa begitu? Dulu habaib itu begitu terhormat, begitu memegang peranan penting di masyarakat, begitu berpengaruh di masyarakat, begitu dieluk-elukan masyarakat. Bahkan pamor presiden pun bisa kalah oleh Habib. Betul? Kenapa? Karena presiden bukan anak siapa-siapa, bukan cucu siapa-siapa, bukan keturunan siapa-siapa. Tetapi Habib adalah keturunan Nabi. Siapa yang berani macam-macam kepada Habib, maka dia akan dikalahkan. Tidak peduli itu seorang presiden pun. Ketika umat sudah bergerak atas perintah Habib, maka presiden pun bisa terjungkal. Betul? Bisa KO. Makanya zaman-zaman dulu Habib itu begitu ditakuti. Dianggap sebagai kekuatan politik yang penting, yang tidak boleh disepelekan. Bisa-bisa jatuh gua. Begitulah kira-kira. Itu dulu. Tetapi yang sekarang lain cerita. Kenapa? Karena kedok Habib itu sudah dibuka oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kebobrokan Habib Ba'alwi itu sudah dibongkar oleh masyarakat. Dan semua tingkah laku buruknya itu sudah diketahui oleh masyarakat. Terkhusus pengakuannya, klaimnya sebagai keturunan Nabi, itu sudah dimentahkan, dipatahkan, tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Sehingga mereka bukanlah cucu Nabi. Ini sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat, dan masyarakat pun sudah tidak mempercayai klaim itu lagi. Jadi kedudukannya sekarang, Habib versus presiden misalnya, ya menang presiden. Habib bukan siapa-siapa lagi sekarang, bukan keturunan Nabi lagi. Nggak usah takut-takut dengan mereka. Bahkan masanya pun sekarang sudah tidak ada. Giginya sudah ompong, sudah tidak punya power lagi. Maka kondisi inilah yang harusnya terupdate. Baik itu kepada presiden maupun kepada bawahannya, seperti sekretarisnya, ajudannya Mayor Teddy ini. Adapun si Raffi Ahmad, ya masa bodoh, dia nggak penting-penting amat. Dia bukan lingkaran ring utama kekuasaan. Tetapi khusus untuk Pak Prabowo dan Mayor Teddy ini perlu diketahui bahwa Habib itu sekarang bukan siapa-siapa. Tidak perlu diperhitungkan, tidak perlu ditakuti. Justru yang harus ditakuti sekarang adalah kekuatan-kekuatan pribumi yang tidak menginginkan Habib itu berkuasa lagi. Habib itu siapa sih? Mereka adalah orang Yaman, keturunan Yaman, imigran Yaman, orang luar, tamu. Tetapi berkuasanya, na'udzubillah, di Indonesia ini. Menghegemoni masyarakat Islam.
apa saja titahnya harus dilaksanakan. Seperti tadi dibahas itu di awal, bagaimana mereka berkuasanya. Sehingga presiden-presiden pun takut kepada Habaib Ba'alwi. Tetapi pejabat sekarang yang ingin mengamankan kekuasaan, itu justru harus memperhitungkan kekuatan politik yang sekarang justru lebih besar dari Habib Ba'alwi. Apa itu? Kekuatan pribumi muslimin Indonesia yang tidak menginginkan Habib itu berkuasa. Yang tidak menginginkan adanya rasisme atas nama keturunan dan asal-usul agama. Seperti Habib Ba'alwi ini. Kekuatan pribumi Indonesia yang menginginkan persamaan kedudukan. Tidak ada kasta tinggi, kasta rendah, keturunan Nabi, orang biasa. Inilah kekuatan yang sekarang besar. Pak Prabowo, Mayor Teddy, kalau perlu dikasih tahu, inilah yang mendominasi kekuatan itu. Sekali Anda salah memperhitungkan, maka justru yang akan menggulingkan, yang akan menggoyahkan kekuasaan Anda itu bukan Habaib Ba'alwi, tetapi orang-orang pribumi Indonesia yang merasa tersakiti oleh Habaib Ba'alwi dan orang-orang yang terus-menerus memujanya, termasuk presiden sekalipun, termasuk sekretaris kabinet sekalipun, yaitu Mayor Teddy. Jangan macam-macam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah miskalkulasi daripada Pak Prabowo dan Mayor Teddy. Pak Prabowo harusnya update, harusnya ikut mengamati polemik nasab ini, sehingga beliau nanti ada masukan. Bagaimana kekuatan politik Habaib Ba'alwi sesungguhnya? Bagaimana kekuatan politik Nahdlatul Ulama pribumi Indonesia Trah Wali Songo? Sehingga dari situ bisa mengambil keputusan yang tepat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi salah langkah Mayor Teddy ini ya harus kita luruskan, harus kita kritik. Orangnya masih muda tapi paradigmanya masih lama. Kelihatan dia tidak peduli dengan permasalahan yang ada, dengan polemik nasab ini. Plus tidak peduli atau tidak mau tahu tentang urusan agama, sepertinya begitu. Jadi orang-orang militer sekarang memang ya mohon maaf, agamanya kurang. Sekalipun dia gemar beragama atau ingin beragama atau ingin ada spiritualitas, mereka salah pilih, salah berguru, salah ngaji. Nah, ini bahaya. Sekelas militer salah ngaji, ya repot. Parah, bahaya negara. Jadi disangkanya agama ini semua aliran, semua ideologi itu suka-suka boleh dipelajari. Tidak. Ada ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Sabta Marga, yang bertentangan dengan Pancasila, yang bertentangan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka harus tahu itu. Tetapi banyak diantaranya tidak tahu dan tidak mau tahu. Sabta Marga ya Sabta Marga, militer ya militer, NKRI ya NKRI, ngajinya lain lagi. Sehingga banyak kita temui militer-militer yang ngaji Salafi, Wahabi, ngaji HTI, ngajinya Jamaah Tabligh, ngajinya Ahmadiyah, dan lain-lain. Saya katakan yang paling aman bagi militer itu adalah NU dan Muhammadiyah. Itu saja sudah cukup. Nggak usah cari-cari pengajian yang lain. Ngaji ke Habib nggak perlu, ngaji ke Ustadz Khalid Basalamah nggak perlu, ngaji ke Ustadz Syafiq Basalamah nggak perlu, ngaji ke Ustadz Firanda nggak perlu, ngaji ke Ustadz Riyad Bajrej juga nggak perlu. Kenapa? Karena aliran-aliran atau ideologi-ideologi itu imporan yang tidak kompatibel dengan Pancasila. Mau dikemanakan Sabta Margamu? Mau dikemanakan kemiliteran ala Indonesiamu? Harus dicontoh dong. Bagaimana petinggi-petinggi militer zaman dulu itu tidak buta agama mereka. Ngerti agama. Lihat Jenderal Sudirman sebagai penghulunya militer Indonesia, sebagai gubesnya atau guru besarnya militer Indonesia. Itu beliau agamis, ngerti agama, dan tidak salah pilih pengajian. Tidak tergoda dengan pengajian-pengajian luar negeri. Beliau ngajinya di Muhammadiyah. Tetapi militer sekarang, mohon maaf, bodoh-bodoh, asal ngaji saja. Sehingga banyak yang ngaji di HTI, lama-lama setuju dengan konsep khilafah. Oh iya, ternyata kita ini harus mendirikan negara Islam. Kan bodoh itu. Ikut Ikhwanul Muslimin,
oh ternyata kita harus menerapkan syariat Islam di negara kita ini. Negara kita ini harus didominasi oleh Islam, semuanya harus orang Islam. Salah ngaji lagi. Ikut jamaah tabligh. Oh, ini semua kekuasaan Allah. Allah berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Kalau mau selamat, hukum-hukum Allah harus diterapkan. Kita harus berkiblat kepada kekuasaan Islam yang satu, yaitu yang akan dipimpin oleh dai-dai dari India dan Pakistan dan Bangladesh. Dan lain-lain ideologi-ideologi yang dalam tanda kutip merusak NKRI. Nah, hal-hal seperti inilah yang tidak difahami oleh militer-militer Indonesia zaman sekarang. Sehingga banyak kekhawatiran infiltrasi ideologi transnasional itu, ideologi Islam pergerakan dari luar itu, menginfiltrasi militer-militer Indonesia, baik TNI maupun Polri. Sering kita dengar bagaimana Polri ikut Salafi Wahabi, sehingga ogah-ogahan dalam menghormat bendera, ogah-ogahan dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan ogah-ogahan dalam membela negara Republik Indonesia. Karena konsep-konsep pengajian yang cenderung menjauhkan Pancasila dari agama Islam. Begitulah kesedihan kita kepada militer Indonesia, terkhusus Mayor Teddy dan Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan militer-militer kita ini lebih cerdas lagi dalam memilih pengajian dan tidak terbawa oleh gerakan-gerakan atau ajaran-ajaran Islam luar transnasional dan menggadaikan sabta marganya demi ngajinya itu, demi surganya itu, demi amal ibadah yang katanya mendapat keridhaan Allah itu, demi surga. Ternyata lewat NU dan Muhammadiyah pun bisa nyampe ke surga. Betul? Demikianlah ulasan kita tentang Mayor Teddy, Bapak Prabowo Subianto, dan militer-militer Indonesia yang kelihatannya salah langkah dalam memilih pengajian, memilih idola. Dan kesalahan sekarang dalam memilih idola itu, mereka masih berparadigma lama bahwa Habaib Ba'alwi ini kekuatan besar, berpengaruh, mempunyai karomah yang harus didekati. Oh tidak, Anda kurang update Pak. Mudah-mudahan Pak Prabowo dan Pak Teddy ini bisa mengupdate pengetahuannya tentang agama. Sehingga lebih paham bagaimana memilih agama yang benar dan bergaul dengan agama-agama yang rahmatan lil alamin, bersinergi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.